Shalom, bertemu kembali dalam renungan kasih karunia. Pagi ini judulnya adalah Ketahuilah Hati Bapa. 1 Yohanes 4 ayat 10 berkata, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Hari ini bacalah kembali perumpamaan tentang anak yang hilang. Anak ini sungguh-sungguh telah menolak, tidak menghormati dan sangat mempermalukan ayahnya, dan pulang kembali ke rumah bapaknya hanya karena dia ingat bahkan orang atau karyawan bapaknya punya lebih banyak makanan daripada dia. Dia sangat kelaparan, maka dia mau pulang. Bukan cinta si anak pada bapaknya yang membawanya kembali pulang, tapi karena anak ini keleleran, kelaparan, miskin, tidak punya apa-apa, bahkan untuk makan makanan babi aja dia sulit. Berarti lebih mantap babi lah dari dia. Dalam pikiran egoisnya, dia ingin menjadi karyawan bapaknya daripada menerima penyediaan dan kemurahan bapaknya yang tidak ia upayakan. Dari sini Tuhan ingin kita mengetahui bahwa walaupun motivasi kita salah, motivasi ini anak ini salah, walaupun kita punya maksud tersembunyi, biasanya yang mementingkan diri sendiri dan kita tidak tulus sepenuhnya, Bapa tetap berlari pada kita seperti Bapa berlari pada anak bungsu yang hilang ini saat kita membutuhkan dia. Dan dia melimpahi kita dengan kebaikan yang tidak kita upayakan dan tidak layak kita terima. Sungguh, tidak terselami betapa dalam cinta dan kasih karunia-Nya untuk kita. Bukan cinta kita untuk Tuhan, tapi kedahsyatan cinta Tuhan untuk kita. Alkitab dengan jelas mengatakan, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Beberapa orang berpendapat hubungan dengan Tuhan hanya bisa dipulihkan saat kita menyesal dan mengaku dosa kita dengan sangat sungguh-sungguh. Tetapi dalam perumpamaan ini, ayahnya yang berinisiatif, ayahnya yang merindukan anaknya, ayahnya yang menyambut anaknya dan telah mengampuni anaknya. Bapa tidak lagi memandang ketidaksempurnaan kita, dan pertobatan sejati datang karena kebaikannya. Pengakuan ini mengalir keluar dari hati saya, karena saya adalah anaknya, saya selamanya telah dibenarkan karena darah Yesus. Ini timbul dari kesadaran telah dibenarkan, bukan kesadaran akan dosa. Dari kesadaran sudah diampuni, bukan kesadaran akan penghukuman. Saat kita memahami ini dan mulai mempraktekannya, kita akan mulai mengalami dimensi baru dalam perjalanan cinta kita dengan Bapa kita. Kita akan menyadari bersama Bapa adalah sebuah hubungan, bukanlah protokol agamawi. Dia senang bersama dengan kita. Di bawah kasih karunia, dia tidak menuntut kesempurnaan kita. Dia menyediakan kesempurnaan untuk kita melalui karya Yesus yang telah selesai di kayu salib. Jadi, tidak peduli berapa banyak kesalahan yang kita perbuat, jangan takut padanya. Dia mencintai kita, Bapa kita berlari untuk memeluk kita. Datanglah kembali kepada Bapa kita. Datanglah kembali dan biarlah engkau menerima pengampunan, engkau dibenarkan. Maka dari hatimu nanti akan keluar aliran cinta kepada Bapa sehingga engkau bisa meninggalkan cara hidupmu yang lama. Mari saya mengajak doa. Bapa, terima kasih karena aku dapat merasakan cintamu meskipun aku gagal. Tidak peduli berapa banyak kesalahan yang kuperbuat, aku tidak perlu takut untuk menghampirimu. Aku tetap anak yang Bapa cintai, dan aku tetap punya hubungan denganmu karena karya Yesus yang telah selesai di atas salib. Terima kasih karena engkau tidak menuntut kesempurnaan dariku, tapi engkau menyediakan kesempurnaan bagiku melalui salib. Sangat memberkatiku mengetahui engkau senang berada bersamaku. Terima kasih Bapa, engkau telah berlari, menyambut, dan memeluk aku. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.